pasalnya yang kedua. Kolose pasalnya yang kedua. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7. Sama-sama kita membaca bagian firman Tuhan ini sebagai perenungan bagi kita bersama, baik kita anak sekolah minggu, kaum muda maupun yang sudah berumah tangga, ya. Bisa muncul, ya. Oke, kita bangkit berdiri, ya. Oke, setuju, ya. Untuk menghormati bacaan firman Allah. Bisa baca di depan, bisa pakai HP-nya, bisa pakai Alkitab yang cetak, ya. Oke, sama-sama kita baca. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7. Kepenuhan hidup dalam Kristus. 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Dan hendaklah kau bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah kamu melimpah dengan syukur. Haleluya, silakan duduk. Sekali lagi saya bacakan ayat yang ke-7 saja, ya, Bapak Ibu Saudara mengikutinya. Hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah kamu hatimu melimpah dengan syukur. Bapak Ibu Saudara, jemaat Kolose, kota-kota Kolose adalah kota yang maju pada awalnya. Tetapi lama-kelamaan kota ini menjadi kota yang kurang maju, dikalahkan oleh kota-kota yang lainnya di sekitar Asia. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, tetapi ada sebuah pergumulan yang muncul di antara orang Kristen yang ada di Kolose. Kenapa? Karena di sana muncul pengajaran-pengajaran palsu. Bapak Ibu Saudara, bulan ini saya ngupas di Facebook dalam di renungan jemaat tentang ajaran-ajaran palsu atau bidat, ya. Bapak-bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, di Kolose itu muncul ajaran palsu. Bayangin Bapak Ibu, ada orang yang datang dari luar mencoba untuk masuk ke dalam gereja, mencoba masuk ke dalam jemaat, kemudian mereka ternyata bukan seorang jemaat, bukan orang jemaat, tetapi mereka adalah penyusup. Ya, di kota Kolose, khususnya di Kolose itu nama kota, dan di kota itu ada gereja, ada kumpulan orang percaya yang bernama jemaat Kolose. Dan di jemaat Kolose rupanya ada orang yang masuk ke dalam jemaat Kolose penyusup. Bapak Ibu Saudara-saudara, mereka mengintip jemaat Kolose, memeriksa keadaan jemaat Kolose, kemudian mereka menyebarkan ajaran palsu. Ajaran palsu atau bidat yang dikatakan ajaran palsu. Yang pertama adalah filsafat Stoa. Filsafat Stoa adalah pemujaan kepada akal. Pemujaan kepada akal. Jadi mereka memuja akal. Kata mereka, tak ada Tuhan, tak ada Tuhan Yesus Kristus. Sebenarnya kita ini hidup sampai saat ini bisa makan, bisa berjalan, bisa berhasil, bisa berusaha, bisa ada, bukan karena Tuhan, tetapi karena kita punya akal. Jadi Tuhan mereka adalah akal mereka. Bisa paham Bapak Ibu, ya? Ini yang muncul. Jadi kalau ada orang-orang yang misalnya merasa nggak perlu Tuhan, merasa nggak ada Tuhan, merasa bahwa dia bisa mandiri dengan kekuatan pikiran, itu juga pengaruh karena filsafat Stoa itu namanya. Mungkin ada sampai saat ini yang seperti itu. Pernah nggak dengar seperti itu? Ada kan? Nggak perlu Tuhan, nggak perlu ke gereja, nggak perlu dengar firman Allah, nggak perlu beribadah, nggak perlu apa-apa. Kenapa? Karena kita ini sebetulnya dikendalikan oleh pikiran. Kita nanti, bagaimana kita nanti bukan ditentukan oleh Tuhan, tetapi ditentukan pikiran. Ini adalah filsafat yang muncul. Ya Bapak Ibu Saudara, hati-hati kalau ini muncul dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam komunitas. Kita mesti berkata bahwa ini sebuah hal yang mesti diwaspadai. Yang kedua, muncul ajaran gnostik. Intinya adalah bahwa ajaran gnostik ini menolak ketuhanan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, penyusup dalam gereja ini mencoba untuk mengelabui orang-orang Kristen yang ada di Kolose agar tidak
tidak bertuhankan kepada Tuhan Yesus Kristus, tapi bertuhankan akal mereka. Bapak Ibu Saudara-saudara, bertuhankan akal mereka. Artinya bahwa mereka membuat jemaat Kolose agar jemaat Kolose tidak menyembah kepada Tuhan Yesus. Nah, ini sangat berbahaya. Coba kita lihat Bapak Ibu. Dalam Kolose pasalnya yang kedua ayatnya ke-8. Coba kita lihat ayat ke-8. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Hati-hatilah supaya jangan ada yang melawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Ini yang dikatakan mengajar pada ajaran filsafat Stoa yang mengajarkan kepada mendewakan kepada akal. Dengan demikian mereka berkata bahwa kita mau bagaimana nanti tidak tergantung kepada Tuhan, tetapi tergantung kepada akal kita. Sehingga ini menjadi sebuah yang berbahaya. Coba lihat ayat 21 juga. Sama-sama kita baca. Ini ajarannya. 1, 2, 3. Jangan zaman ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Jadi ajaran filsafat Stoa dan Gnostik ini membuat sebuah aturan, membuat sebuah persyaratan mengenai hari, mengenai makanan, mengenai aturan-aturan lainnya, sehingga Bapak Ibu Saudara seolah-olah ini menjadi landasan daripada hidup. Dan ini sangat berbahaya Bapak Ibu Saudara. Karena kadang-kadang bisa saja orang berkata bahwa dia Kristen, tetapi punya keyakinan yang seperti ini. Contoh Bapak Ibu, saya dulu pernah mendengar di daerah sini bahwa hari Rabu itu tidak boleh kerja. Katanya hari Rabu itu khusus untuk beribadah. Nah, saya senang ya bisa beribadah kan gitu. Tetapi apakah dengan itu maka orang tidak boleh bekerja? Jadi Bapak Ibu Saudara, ada juga mungkin di tempat lain hari apa bisa bekerja, atau mungkin kalau keluar rumah mesti langkah kaki kiri atau langkah kaki kanan. Ini menjadi sebuah aturan yang seolah-olah ini menjadi pondasi Bapak Ibu Saudara, sangat berbahaya. Sehingga kalau nanti salah langkah ketika keluar rumah maka dia mesti pulang lagi kan gitu. Atau mungkin ketika dia mengalami sebuah persoalan di jalan, jatuh atau bagaimana, itulah kan salah langkah saya tadi dari rumah. Pernah kan nggak seperti itu? Nah ini Bapak Ibu, ini bagian daripada itu. Hati-hati kita. Kenapa? Karena semua ini adalah sebuah pengajaran yang muncul pada masa lampau sekitar tahun 60-70 Masehi. Dan ini pengaruhnya sampai sekarang bisa ada. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, coba kita lihat ini. Sesuatu yang sangat luar biasa. Ayo ayat 23 coba baca. Ayat 23 pasal 2. 1, 2, 3. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain memuaskan hidup duniawi. Bapak Ibu Saudara, mereka membuat aturan yang macam-macam yang sebetulnya mereka tidak mampu lakukan dan mereka langgar. Nah, Bapak Ibu Saudara, intinya adalah pengajaran sesat yang muncul di jemaat Kolose, di kota Kolose adalah menuntun orang Kristen, orang percaya agar meninggalkan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi pengaruh apapun Bapak Ibu di rumah tangga, di usaha, di pekerjaan yang membuat Bapak Ibu tidak mempermuliakan nama Tuhan, tidak mau beribadah, tidak mau dengar firman Allah, itu bagian daripada bidah. Ya, Bapak Ibu bisa ngerti ya saya? Jadi ajaran apapun yang mencoba untuk mengelabui Bapak Ibu untuk tidak bertuhankan Yesus, untuk tidak beribadah, untuk tidak berdoa, untuk tidak baca firman, untuk menjauhkan Bapak Ibu dari Tuhan, itu juga adalah pengajaran sesat. Ya Bapak Ibu ya, ngerti ya Bapak Ibu ya, bisa tangkap ya pengajaran sesat. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena itu maka
Bagaimana caranya agar jemaat Kolose bisa menghadapi pengajaran-pengajaran yang palsu? Bagaimana Bapak Ibu? Tidak ada cara lain selain daripada jemaat Kolose harus tahu pengajaran yang benar. Supaya kita tahu emas yang palsu, ya, dengan yang asli, emas yang palsu atau tidak, mesti kita tahu emas yang asli, kan gitu ya, betul ya? Paham maksud saya ya? Supaya kita tahu itu kekristenan palsu, maka kita mesti tahu kekristenan yang asli. Karena itu Bapak Ibu, ini penting sekali, ya. Bagaimana melawan ajaran sesat? Sekarang ini pada virus corona katanya kan? Katanya belum ada obatnya, betul? Betul ya, belum ada obatnya. Lalu bagaimana supaya kita bisa melawan virus corona itu? Menjaga kebersihan, betul? Betul ya? Cuci tangan, pakai masker. Nah ini selain ada dua pakai masker. Juga Pak Luis pakai masker ya. Pakai masker enggak Pak Luis? Pakai masker, tetapi nggak cukup cuma di situ. Hal yang paling penting adalah menjaga sistem imun tubuh yang kuat. Bagaimana menjaga sistem imun tubuh yang kuat? Makan makanan yang sehat, istirahat tepat waktu, betul ya? Iya. Ini Bapak Ibu sudah penting sekali. Karena itu jemaat Kolose agar bisa kuat, maka mereka harus mempunyai pemahaman yang baik tentang hidup dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Temanya hari ini adalah hidup di dalam Kristus. Ya, en Kristo. Bagaimana orang yang hidup dalam Kristus? Mungkin ada orang yang sudah dari keturunan orang Kristen, betul? Lahir dari sononya gitu lahir sudah Kristen. Tetapi apakah dia Kristen sejati atau tidak? Apakah dia orang yang sudah ditebus oleh Tuhan? Apakah dia yang sudah percaya Tuhan atau yang disebut dengan hidup dalam Kristus atau tidak? Maka Bapak Ibu Saudara, ada hal yang bisa dilihat bagaimana supaya kita bisa hidup berkenan, hidup memuliakan Tuhan, hidup dalam kekristenan sejati. Bagaimana orang yang hidup dalam Kristus? Ya, yang pertama adalah ada 3 bagian. Bapak Ibu coba lihat ayat yang kedua, pasal 2. Kita lihat ayat yang ke-7. Dikatakan di sini, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Yang pertama adalah orang Kristen sejati, orang Kristen yang hidup dalam Kristus, orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya Tuhan, orang Kristen yang adalah milik Tuhan. Yang pertama adalah berakar dalam Kristus. Artinya adalah berpengalaman akan kasih Kristus yang telah menyelamatkan. Kata berakar di sini menggunakan istilah pertanian, betul ya? Pertanian ya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, menerima Kristus itu seperti benih yang jatuh di tanah yang subur untuk ditanam. Pertumbuhan bukanlah hal yang instan, betul ya? Pertumbuhan bukanlah hal yang instan, apalagi dikatakan berbuah. Karena itulah bagian dikatakan ada hal yang penting sebelum bertumbuh dan sebelum berbuah, yaitu berakar. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, pertumbuhan terjadi melewati proses yang terus-menerus sampai berakar dan menghasilkan buah. Tidak mungkin dia bisa berbuah kalau tidak bertumbuh. Tidak mungkin dia bisa bertumbuh dengan baik kalau dia tidak berakar, kan gitu, betul? Artinya dia mesti punya akar yang kuat. Cabai hari ini ditanam di BTN Geria, besok dipindahkan ke Perum BCA, lusa dipindahkan ke Sindang Jaya. Kira-kira tumbuh nggak dia? Berbuah nggak dia? Mati malah, betul ya? Betul ya? Kenapa? Karena dia belum sempat berakar, kan gitu ya? Karena itu orang Kristen kalau dia suka-suka pindah-pindah, suka-suka timbul tenggelam dalam beribadah, dia nggak bisa berakar. Dia menjalankan, dia berbuah, bertumbuh tidak akan bertumbuh. Nah,
Kita melihat ada contoh-contoh. Bapak Ibu pernah makan kurma? Ini pernah makan kurma enggak? Bapak Luis pernah? Pernah ya, makan kurma ya. Kalau kita lihat itu kurma itu manis ya, enak ya. Kurma enak ya, betul nggak? Manis. Kalau puasa biasanya muncul jual kurma di jalan di mana-mana. Tapi tahu nggak Bapak Ibu bagaimana pertumbuhan pohon kurma? Jadi pertama dia prosesnya seperti ini, digali tanah, ya kan? Lalu dimasukkan bijinya ke dalam tanah, betul? Lalu habis itu ditimpa dengan batu. Bisa paham maksud saya? Ikutin ya. Kenapa ditimpa dengan batu? Beda dengan tanaman yang lain. Kalau cabai ditanam, ditimpa dengan batu akan mati kan gitu ya. Tetapi kurma beda. Kenapa? Karena pohon kurma itu tumbuh di daerah-daerah yang tandus, yang kesulitan air. Karena itu pohon kurma ini mesti punya teknik sendiri dalam menanganinya. Kenapa ditutup dari atas pakai batu? Supaya dia tidak langsung tumbuh naik ke atas, tetapi dimulai dengan akarnya ke bawah. Akarnya akan terus bertumbuh sampai dia menemukan satu tempat, sampai menemukan air. Sehingga pohon kurma itu tahan di tempat yang tandus atau di padang gurun ya Bapak Ibu ya. Karena memang akarnya kuat di dalam tanah, di dalam pasir. Kenapa ini perlu? Karena ketika bagaimana dia bisa menghasilkan buah? Kalau dia nggak tumbuh, bagaimana dia mau tumbuh kalau tidak berakar? Kemudian ketika badai datang, dia ini akan kuat. Kenapa? Karena akarnya sangat kuat sampai ke bawah. Dia tahan uji pertama, kalau dia berakar. Yang kedua, dia bisa menghasilkan buah. Ya Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Jadi penting sekali saya membedakan antara orang Kristen dan orang percaya. Kenapa? Karena orang Kristen itu bisa dari sejak lahirnya orang Kristen, bisa dari nenek moyangnya orang Kristen. Tetapi orang percaya bersifat pribadi. Ya, pribadi. Apakah dia sudah percaya Tuhan atau tidak? Bisa dia Kristen, tapi belum tentu orang percaya kan gitu ya. Betul? Bapak Ibu Saudara. Tetapi orang Kristen, orang percaya, dia mesti seorang Kristen. Nah, ini Bapak Ibu Saudara. Pertanyaannya adalah, sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Mungkin kita berkata dari nenek moyang saya sudah Kristen. Tetapi yang paling penting adalah sejak kapan kita menjadi orang percaya? Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, apakah kita orang yang sudah lahir baru? Apakah kita semakin bertumbuh? Apakah kita semakin berakar di dalam Kristus? Hidup dalam iman kepada Tuhan Yesus akan melewati berbagai ujian dan tantangan. Hanya orang Kristen, orang percaya yang berakar dalam Kristus, yang bisa tahan uji, yang bisa melewati ujian dengan tetap mempermuliakan nama Tuhan, yang bisa menghasilkan buah di tengah-tengah kesulitan. Sehingga orang yang berakar dalam Kristus, hidup dalam Kristus, pertama dia berakar, dia tahan uji. Kemudian di tengah-tengah kesulitan dia punya kesaksian. Kenapa? Karena dia berakar mengenal Kristus. Jadi sejauh mana orang bisa bertahan melewati ujian, sejauh mana orang bisa menghasilkan buah, sejauh mana dia berakar dalam Kristus. Bisa paham maksud saya? Nggak mungkin dia bisa tahan uji, nggak mungkin dia bisa melewati menghasilkan buah kalau dia nggak betul-betul mengenal Kristus. Sehingga orang Kristen yang berakar dalam Kristus, apapun yang terjadi, situasi kondisi yang ada, dia tetap kuat, dia tetap bersaksi tentang Tuhan. Karena landasan hidupnya bukan karena ujian, landasan hidupnya adalah pengenalan akan Kristus. Karena itu Bapak Ibu, mengenal Kristus dengan baik dan benar akan membuat kita hidup berakar dalam Kristus.
Karena itu rajin-rajinlah beribadah, rajin-rajinlah berdoa, membaca Alkitab, melayani Tuhan. Karena kita ini adalah bukti bahwa kita berakar dalam Kristus. Haleluya, haleluya ya. Yang pertama. Yang kedua, ya, ini penting sekali berakar dalam Kristus. Ya, penting sekali. Orang yang tidak berakar dalam Kristus akan menciptakan alasan. Kenapa nggak ibadah? Sakit, kan gitu ya. Telat bangun. Masa aku setiap minggu telat bangun, kan gitu ya. Masa setiap minggu sakit, kan gitu ya. Kenapa nggak ibadah? Nggak ada persembahan. Kan nggak apa-apa nggak ada persembahan datang ibadah, betul nggak? Kan persembahan kita adalah hidup kita. Kalau memang kita bisa memberi, kita beri. Tapi kalau memang kita enggak, kenapa? Bapak Ibu Saudara, nggak ada motor, kan gitu ya. Nggak ada bensin, nggak ada yang mengantar. Kalau orang yang lagi hamil wajar, kalau ada opung-opung kan gitu ya, wajar ya. Tapi kalau seandainya kita yang sehat kuat diberikan oleh Tuhan berkat, kenapa nggak gereja, bengkel, kan gitu ya. Bapak Ibu Saudara, servis motor dan sebagainya. Kenapa mesti jam ibadah? Kalau orang yang berakar dalam Kristus, dia tahu, oh iya, hari ini saya mau ibadah dulu, nanti saya kerjakan yang lain. Haleluya. Betul ya, Pak Engki ya. Ini perlu sekali. Oh, besok hari Minggu saya mesti banget tidur cepat. Kenapa? Saya mau ibadah pagi, jam 6 pagi. Gitu. Bapak Ibu Saudara, tapi kalau ke pesta tidak bisa telat. Belum datang mempelai, sudah datang duluan dia. Betul nggak? Nggak boleh telat. Sebelum makan dia sudah ada di tempat. Kalau ke nasabah, ke tempat kaca, digas motornya supaya secepat mungkin bisa sampai di tempat kerja atau nasabah. Betul nggak seperti itu? Tetapi kok ke gereja santai aja. Ibu Saudara, ini perlu. Kalau di pengumuman nggak pernah absen, tetapi ke ibadah absen. Bapak Ibu Saudara, kalau orang yang berakar dalam Kristus, dia mengerti, aku beribadah dulu, baru aku pergi ke pengumuman. Sangat tidak seimbang. Pergi ke pengumuman tetapi tidak pergi ke ibadah, Bapak Ibu Saudara. Apalagi kalau di dalam pengumuman itu kadang-kadang ada 45 orang atau 60 orang, satu-satu ngomong. Itu aja yang diomongin, betul nggak? Itu aja yang diomongin satu-satu. Dan bukan omongan yang rohani kan gitu ya, omongan umum saja. Dan belum tentu orang yang ngomong itu orang yang benar kan gitu ya. Bapak Ibu Saudara, tetapi saya salut melihat yang mendengarkannya duduk manis, betul ya? Dari jam 2 sampai jam 5 duduk manis, melek. Betul ya? Betul nggak? Duduk manis 3 jam duduk manis. Tapi kadang-kadang kalau dengar khotbah di gereja baru setengah jam, geser sana, geser sini, gosok sana, gosok sini, bawa-bawa ke kamar mandi, bawa kemana-mana. Ini nggak mengenal Kristus. Jadi orang yang berakar dalam Kristus tidak seperti itu. Saya bisa menandai orang yang berakar dalam Kristus. Salah satunya adalah ketika dia datang untuk Tuhan, dia sungguh-sungguh mempersiapkan diri. Haleluya, haleluya. Ya, yang pertama. Yang kedua, bagaimana orang yang hidup dalam Kristus? Bagaimana orang yang sudah tebus Kristus? Bagaimana orang yang sudah jadi milik Kristus? Dikatakan bahwa hidup dalam iman yang sejati. Coba Bapak Ibu lihat. Dikatakan dalam bagian ini, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Bertambah teguh iman yang sejati. Hendaklah ada sebuah ajakan, ada sebuah ajakan bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu. Jemaat Kolose diingatkan bahwa agar mereka semakin kuat dan semakin dewasa dalam iman. Iman yang hidup dalam landasan yang iman. Jemaat Kolose harus hidup dalam iman, menjadikan iman sebagai landasan hidup mereka. Bapak Ibu Saudara, percaya kepada Kristus bukan dengan iman yang palsu.
Sebab itu iman harus berlandaskan menjadi landasan hidup, bukan iman yang palsu. Dikatakan dalam bagian ini, bagaimana iman yang asli itu? Iman yang asli dapat dilihat dari perilaku. Perilaku hidup akan kelihatan bahwa dia adalah iman yang asli. Bagaimana kita tahu dia orang yang beriman kepada Tuhan sementara dia tidak beribadah? Bagaimana kita tahu dia orang yang percaya kepada Tuhan, dia tidak mau berdoa? Bagaimana kita tahu bahwa dia orang yang beriman, dia tidak pernah memuji Tuhan? Bagaimana kita tahu bahwa dia orang yang hidup dalam Tuhan, perilaku dia menyimpang dari ajaran Alkitab? Bagaimana kita tahu dia orang beriman kepada Tuhan, perzinahan dipelihara? Bagaimana kita tahu dia beriman kepada Tuhan kalau dia penyembah berhala? Bagaimana kita tahu dia hidup dalam beriman kalau dia tidak memuliakan nama Tuhan? Karena itu iman mesti dibuktikan, kata Yakobus. Enggak sebuah teori. Ya. Iman bukan sebuah teori. Iman harus dipraktekkan dalam hidup. Kalau saya betul kenal Yesus, mengenal Kristus, beriman kepada Kristus, maka karakter Kristus tinggal dalam hati saya, dalam hidup saya, sehingga saya melakukan segala sesuatu berdasarkan karakter Kristus. Haleluya, Bapak Ibu. Amin. Amin. Ini Bapak Ibu, ini bagus sekali. Ibrani 11 ayat 1 berkata, percaya walaupun belum pernah melihat, percaya percayakan diri kepada Tuhan. Sekali pertanyaan saya, sudah berapa lama kita menjadi Kristen? Sudah berapa lama kita memeluk Tuhan? Apakah hidup kita ini dalam hidup iman yang sejati atau iman yang palsu, yang pura-pura? Bapak Ibu Saudara, apakah perilaku kita menunjukkan identitas kita sebagai orang Kristen sejati? Apakah kita suka beribadah? Apakah kita orang yang suka melakukan sebuah kebajikan? Apakah kita orang yang suka hidup tertib? Kalau orang yang tidak suka hidup tertib, bagaimana dia menyatakan ia beriman kepada Tuhan sementara hidupnya amburadul? Pergi ke tempat perjudian, pergi ke tempat pelacuran, pergi ke tempat kedukun, pergi ke tempat penyembahan berhala. Hari ini tidak memuliakan nama Tuhan. Bagaimana kita mengatakan orang beriman atau tidak? Dan itu Bapak Ibu Saudara. Karena itu Bapak Ibu, penting sekali memiliki ketekunan, hidup dalam kesalahan, memperhatikan kasih, melakukan segala sesuatu dengan ketulusan, hidup dalam kesetiaan, suka melayani Tuhan. Iman yang asli akan teruji dengan tantangan. Ketika dia melimpah, dia tetap mempermuliakan nama Tuhan. Ketika dia kesulitan, dia tetap mempermuliakan nama Tuhan. Pengajaran-pengajaran palsu mungkin ada yang mencoba membuat orang menomor-duakan Tuhan. Tetapi orang Kristen yang hidup dalam Kristus, ia hidup dalam iman sejati. Ia sanggup melewati berbagai tantangan. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang pertama tadi apa? Hidup berakar dalam Kristus. Yang kedua, ia hidup dalam iman yang sejati. Yang ketiga adalah ia hidup di dalam ucapan syukur, berterima kasih menerima semua dalam anugerah dan kehendak Tuhan. Tidak sekedar mengucap syukur, tetapi melimpah dengan syukur. Dikatakan dalam bagian melimpah. Melimpah berarti sukacita yang muluk-muluk, tidak henti-hentinya, melampaui kapasitas hati kita. Kadang-kadang orang mengucap syukur karena hatinya enak, betul nggak? Mengucap syukurlah hatiku enak kan gitu. Tetapi mungkin salah. Kenapa? Karena hati tidak mencari landasan untuk mengucap syukur. Tidak hati saja, tetapi pemahaman kita, keyakinan kita, iman kita yang kita pahami apa yang telah Tuhan lakukan bagi saya. Itu yang membuat jemaat Kolose wajib mengucap syukur. Tantangan mungkin ada di hadapan jemaat Kolose, tetapi jemaat Kolose diingatkan bagaimana mereka supaya mengucap syukur. Bagaimana supaya mengucap syukur? Yaitu mereka mengingat bahwa hidup mereka adalah orang yang berdosa dan mereka diselamatkan oleh anugerah di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi bukan karena harta yang mereka miliki, bukan karena pangkat yang mereka miliki, tetapi karena mereka
percaya di dalam Kristus Yesus. Kalau dangkal orang mengucap syukur, bagus kalau mengucap syukur. Aku mengucap syukur karena aku diberkati Tuhan. Bagus nggak? Bagus. Aku mengucap syukur ketika aku melewati berbagai tantangan bisa kuat. Bagus kan gitu ya. Ini mesti ada. Tetapi ada landasan pengucapan syukur. Apa itu apa? Aku bersyukur aku yang berdosa tidak layak di hadapan Tuhan telah ditebus dalam kasih karunia-Nya. Kalau karena harta kita mengucap syukur, bagus, tetapi itu mesti datang. Justru ketika orang tahu bahwa dia telah diselamatkan Tuhan, entah dia dalam keadaan kaya, entah dia dalam keadaan miskin, entah dia dalam keadaan sakit, entah dia dalam keadaan sehat, kalau dia tahu mengenal anugerah Tuhan, bahwa dia yang berdosa diselamatkan Tuhan, maka dia harus mengucap syukur. Apapun keadaan dia, apapun situasi kondisi yang terjadi, saya mengucap syukur. Kenapa saya mengucap syukur? Karena saya telah menerima anugerah Tuhan, yaitu keselamatan. Bapak Ibu Saudara, hutang kita yang paling berat bukan hutang uang, betul? Hutang kita yang paling berat, beban kita yang paling berat bukan masalah kebutuhan, bukan uang. Beban kita yang paling berat bukan masalah cicilan motor, bukan. Beban kita yang paling berat bukan macetnya nasabah, bukan. Apa beban kalian kita yang paling berat? Dosa. Kalau usaha kita yang mundur, bisa bertanya kepada orang yang bisa pintar dalam usaha, betul nggak? Kalau kita sakit, kita bisa datang ke dokter, betul ya? Tetapi dosa kita, dosa Bapak Ibu, mau datang ke siapa? Coba. Hanya Tuhan yang sanggup menangguhkan dosa. Haleluya. Ini penting sekali bersama Tuhan. Sehingga apapun keadaan kita, jangan pernah mempersalahkan Tuhan. Jangan pernah berkata bahwa Tuhan itu tidak ada. Mesti dalam pemeliharaan Tuhan. Jangan terlalu banyak mengeluh dalam hidup ini. Mengeluh melemahkan kesaksian kita tentang kehadiran Tuhan dalam iman, usaha dan pekerjaan kita. Jalani hidup ini. Beribadah saya sebagai ucapan syukur, memberi persembahan sebagai ucapan syukur, bukan untuk menebus dosa saya. Kenapa? Karena dosa saya tidak bisa ditebus dengan persembahan. Dosa saya tidak bisa ditebus dengan ibadah. Dosa saya tidak bisa ditebus dengan pelayanan. Tetapi pelayanan, beribadah, memberi persembahan, mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan adalah sebuah ucapan syukur. Ingat Bapak Ibu ya.